Halo, selamat datang di YouTube Bersampingan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan antara Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berakhir kurang menyenangkan ya. Yuk kita langsung masuk ke videonya. Bab 1. Kenapa Rusia menyerang Ukraina? Untuk memahami konflik ini, kita harus melihat ke belakang. Hubungan Rusia dan Ukraina sudah lama tegang, terutama setelah Ukraina semakin dekat dengan Barat. Pada tahun 2014, terjadi revolusi di Ukraina yang menggulingkan presiden pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Rusia melihat ini sebagai ancaman karena Ukraina semakin condong ke Eropa dan NATO. Sebagai respon, Rusia menganeksasi Crimea, wilayah yang strategis bagi mereka. Sejak saat itu, hubungan kedua negara semakin buruk. Rusia menuduh Ukraina menjadi alat Amerika dan NATO untuk melemahkan mereka. Sedangkan Ukraina merasa terancam dengan kebijakan Rusia yang terus menekan mereka. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2022, ketegangan mencapai puncaknya ketika NATO semakin terbuka terhadap kemungkinan Ukraina bergabung. Rusia menganggap ini sebagai ancaman langsung terhadap keamanan mereka karena NATO bisa menempatkan pasukan dan rudal di perbatasan Rusia. Akhirnya pada Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Bab 2. Kaitan Amerika dalam konflik Ukraina dan Rusia. Amerika punya peran besar dalam konflik ini. Sejak awal, mereka terus mendukung Ukraina, baik secara ekonomi maupun militer. Tujuannya, banyak yang percaya bahwa ini bukan hanya soal membela Ukraina, tapi juga untuk melemahkan Rusia. Amerika dan NATO tidak turun secara langsung dalam perang, tapi mereka mengirim bantuan senjata dan dana miliaran dolar untuk Ukraina. Rusia pun semakin agresif karena mereka melihat Ukraina sebagai boneka Amerika. Banyak analis yang mengatakan bahwa Amerika menggunakan Ukraina sebagai alat untuk menguras kekuatan militer dan juga ekonomi Rusia tanpa harus berperan secara langsung. Bab 3. Dukungan Amerika di awal perang Rusia dan Ukraina. Ketika Rusia mulai menyerang Ukraina pada tahun 2022, Amerika langsung bergerak cepat. Mereka mengutuk tindakan Rusia dan menjanjikan dukungan penuh untuk Ukraina. Bantuan miliaran dolar dikucurkan, senjata dikirim. NATO ikut mendukung dengan berbagai cara. Bahkan Presiden Amerika membekukan aset-aset Rusia yang ada di negaranya ya. Dan ini tentu saja membuat Rusia melakukan kecaman kepada Amerika. Zelensky sendiri saat itu dijadikan simbol perlawanan. Dia menolak tawaran evakuasi dan memilih bertahan di Kiev. Ini membuat dunia semakin bersimpati pada Ukraina. Amerika dan negara-negara barat semakin gencar membantu karena yakin bahwa Ukraina mungkin bisa memenangkan perang melawan Rusia. Bab 4. Perubahan sikap Amerika. Seiring dengan berjalannya waktu, dukungan Amerika dan sekutunya mulai goyah. Bantuan yang dulu lancar sekarang sering tertunda. Beberapa negara Eropa juga mulai ragu karena perang ini semakin menguras sumber daya mereka. Di Amerika, banyak politisi yang mempertanyakan terus-menerus bantuan untuk Ukraina. Mereka merasa bahwa uang pajak rakyat Amerika seharusnya lebih diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri, bukan untuk perang di luar negeri yang tak jelas kapan berakhirnya. Bahkan, anggota Kongres mulai menolak proposal bantuan baru untuk Ukraina. Ini semakin menunjukkan bahwa dukungan untuk Zelensky tidak sekuat dulu lagi. Bab 5. Pertemuan terbaru Amerika dan Ukraina yang berakhir tragis. Baru-baru ini terjadi pertemuan antara Presiden Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. The very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Pertemuan yang awalnya diharapkan menghasilkan kesepakatan strategis terkait mineral justru berubah menjadi perdebatan sengit. Trump menuduh Zelensky tidak punya terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Amerika dan memperingatkan bahwa sikapnya dapat memicu konflik global. Bahkan Presiden AS JD Vance juga menuding Zelensky tidak sopan karena membahas masalah ini secara terbuka di depan media. Bringing people into your military, and do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Akibatnya, kesepakatan mineral yang direncanakan batal ditandatangani dan hubungan antara kedua negara ini menjadi semakin tegang. Bab 6. Isi perjanjian mineral antara Amerika dan Ukraina. Pada Februari 2025, Amerika Serikat dan Ukraina merancang sebuah perjanjian mineral yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi Ukraina pasca konflik.
Berikut ada poin-poin utama dari perjanjian tersebut. Yang pertama, kedua negara sepakat membentuk dana investasi rekonstruksi yang akan mengelola dan menginvestasikan kembali pendapatan dari sumber daya mineral Ukraina. Yang kedua, kontribusi pendapatan mineral. Ukraina akan menyumbang 50% dari pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya alam milik negara, termasuk mineral penting seperti litium, kobalt, minyak, dan gas alam hingga mencapai 500 miliar dolar AS. Yang ketiga, Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang bagi Ukraina melalui investasi dan dukungan finansial. Nah, yang jadi permasalahan di perjanjian ini tidak mencakup jaminan keamanan spesifik atau kelanjutan pasokan senjata dari AS ke Ukraina. Hal ini yang nampaknya menjadi bahan yang didebat oleh Presiden Ukraina ya dalam pertemuan kemarin, sehingga Wakil Presiden Amerika Serikat itu mengatakan kalau Presiden Ukraina tidak pantas mendebat Presiden Donald Trump di depan media seperti ini. Jadi semakin kelihatan ya kalau sebenarnya yang diinginkan oleh Amerika itu hanya mineral-mineral penting yang ada dan hasil kekayaan alam yang ada di Ukraina. Bab 7. Respon Eropa terhadap gagalnya pertemuan antara Amerika dan Ukraina. Para pemimpin Eropa menunjukkan dukungan mereka terhadap Ukraina setelah insiden tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa Rusia adalah agresor dalam perang Ukraina dan bahwa Ukraina layak mendapatkan dukungan. Bab 8. Apakah Amerika mengkhianati Ukraina? Dari satu sisi bisa dibilang iya, awalnya mereka mendukung habis-habisan, tapi sekarang justru mulai menarik diri. Ini membuat Ukraina dalam posisi yang sangat sulit. Namun di sisi lain, Amerika memang dari awal bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Mereka membantu Ukraina bukan karena alasan kemanusiaan semata, tetapi lebih karena ingin melemahkan Rusia. Sekarang ketika perang berjalan lebih lama dari yang diperkirakan, mereka mulai mempertimbangkan ulang apakah masih perlu terus membantu Ukraina atau tidak. Penutup, Zelensky kini menghadapi situasi yang sangat berat. Dari satu sisi dia masih harus berjuang melawan Rusia, tapi di sisi lain dukungan dari sekutu-sekutunya juga mulai berkurang. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Ukraina akan semakin terdesak. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah ini benar-benar pengkhianatan oleh Amerika kepada Ukraina, atau mungkin Ukraina memang hanya dimanfaatkan sejak awal? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Mungkin itu aja video kali ini tentang Amerika yang mulai mengkhianati Ukraina. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channelnya di subscribe. Kalau masih ada pertanyaan, kritik, atau saran, tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu di video selanjutnya.